Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Grad, sebuah seri video berisi tutorial tentang dasar-dasar Grads. Kali ini kita akan mencoba belajar tentang membuat plotting penampang vertikal atau vertical cross section. Nah, untuk vertical cross section ini kan kalau yang pertemuan sebelumnya itu time series. Yang bervariasi adalah nilai variabel ditambah dengan variasi dari waktu seperti itu. Nah, untuk penampang vertikal ini nanti bentuknya adalah kontur seperti itu, seperti plot spasial. Namun yang bervariasi di sini bukan lintang dan bujur, tapi yang bervariasi adalah untuk sumbu X-nya itu adalah lintang atau bujur, dan sumbu Y-nya itu adalah level vertikal. Sumbu X-nya ini bisa lintang, bisa bujur, tergantung. Misalkan kita mau melihat cross section timur barat seperti itu. Jadi semacam kita ingin melihat profil yang dari RH misalkan dipotong secara vertikal seperti itu untuk melihat penampang dari timur ke barat atau dari utara ke selatan, yang artinya sumbu X-nya ini menggunakan lintang seperti itu. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka syarat yang harus dipenuhi ada dua. Yang pertama, bujur atau lintang dan level vertikal ini harus dalam bentuk rentang. Kemudian, dimensi bujur atau lintang dan waktu dalam nilai tunggal. Artinya begini, misalkan kita ingin melihat profil RH secara vertikal di Katulistiwa, di garis 0 lintang seperti itu, dari mulai Sumatera sampai Papua. Nah, artinya kita setting sumbu atau garis lintangnya itu dalam satu nilai tunggal, artinya 0, dan untuk longitude-nya kita setting dalam bentuk rentang dari koordinat bujur di wilayah Sumatera hingga koordinat bujur di Papua seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau seandainya masih bingung bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita coba membahas sedikit tentang apa sih manfaat dari cross section ini. Ini salah satu pemanfaatan dari cross section vertical cross section seperti itu. Kalau seandainya kita punya data, misalkan data spesifik humidity atau relative humidity, atau mungkin angin, atau mungkin precipitable water atau water content dan lain sebagainya, itu kita bisa manfaatkan salah satunya untuk melihat penampang vertikal dari sebuah siklon. Jadi kita punya data koordinat siklon nih, dan kita punya data parameter cuaca. Kita bisa gunakan teknik ini untuk melihat bagaimana sih profil vertikal dari sebuah siklon, atau mungkin awan cumulonimbus yang misalkan setelah terjadi hujan yang sangat deras sampai menyebabkan banjir yang meluas seperti itu. Kita ingin melihat profil vertikalnya seperti apa sih? Kita bisa menggunakan teknik vertical cross section ini untuk melihat profil tersebut seperti itu dengan grads yang saya rasa sangat sederhana pengaplikasiannya, tidak perlu pendefinisian yang cukup kompleks seperti itu. Kita langsung ke skripnya. Nah, di sini masih menggunakan template dari script yang sebelum-sebelumnya. Di sini masih ada Reinit, kemudian SDF Open, data pertama dan data kedua, RH dan Win, seperti itu. Nah, di sini ada keterangan. Ini untuk teman-teman yang mungkin masih terlewat penjelasan di pertemuan sebelumnya, bahwa tanda bintang di baris, di setiap baris, di karakter pertama ini, kalau seandainya ini bintang, itu artinya ini tidak dieksekusi atau didefinisikan, dianggap sebagai sebuah komentar seperti itu. Sehingga ketika kita ingin menambahkan catatan, kita bisa memberikan tanda bintang di karakter pertama di setiap barisnya. Di sini komentarnya adalah, ataupun keterangannya adalah, karena kita akan membuat vertical cross section timur barat, maka dimensi lintang dan waktu harus nilai tunggal. Sementara karena ini timur barat cross sectionnya, maka bujurnya itu harus dalam rentang, begitu juga untuk level vertikal, sehingga nanti profilnya atau tampilannya adalah bujur versus level vertikal seperti itu. Oke, kita setting dulu untuk definisi yang pertama atau settingan yang pertama. Lintang set lat harus dalam bentuk nilai tunggal. Misalkan kita ingin melihat di Katulistiwa. Kemudian yang kedua, yang nilai tunggal juga adalah set time. Misalkan 00 Zulu 06 Juli 2024. Kemudian yang kita setting sebagai rentang adalah bujur. Set lon misalkan dari 90 sampai 100. Kemudian yang rentang lagi adalah untuk sumbu Y-nya, yaitu level vertikalnya. Set left misalkan dari level 1000 milibar sampai 200 begitu ya.
Nah, ini yang mungkin jadi informasi juga untuk teman-teman. Untuk level vertikal, kalau dalam pressure level atau level tekanan seperti itu ya, ini bukan dari kecil ke besar, tapi dari besar ke kecil. Kenapa? Karena ini dihitung dari level yang paling bawah. Level paling bawah kan tekanannya paling besar. Semakin ke atas tekanan atmosfer semakin kecil. Artinya di sini kita tulis 1000 dulu, baru 200. Bukan 200 dulu, baru 1000 ya. Ini harus diingat ini teman-teman. Setelah kita definisikan seperti itu, kita coba plotting dulu deh. Nanti baru kita percantik atau lengkapi atributnya. Plotting dulu di R gitu ya. Kemudian draw title RH saja dulu, nanti kita baru overlay dengan angin. Atau mau kita langsung overlay dengan angin, bisa. Kita lihat nanti tampilannya seperti apa ya. DU.2, ingat ini karena file kedua ya. V.2. Oke, ini saya rasa sudah oke. Kita simpan. Kemudian kita jalankan. Nah, kita coba close dulu lah. Nah, sekali lagi untuk di Notepad++ ini enaknya kita bisa langsung klik kanan, kemudian open into, kemudian CMD. Nah, ini langsung bisa terbuka di command prompt-nya tanpa harus setting-setting directory seperti itu. Kemudian open brush minus LBC atau dash LBC, kemudian script 6.gs. Oke. Nah, ini sudah selesai proses plottingnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Plot 6 ya. Oke. Nah, inilah profil vertikal untuk RH dan angin dari 90 bujur timur sampai 100 bujur timur. Profilnya seperti ini. Dan vektor angin di sini ini harus hati-hati ya teman-teman. Ini bukan berarti semua anginnya mengarah ke bawah ini ya. Tapi ini tetap utara, selatan, timur, barat. Jadi ini artinya anginnya mengarah ke barat daya ya untuk lapisan atas gitu. Jadi ini harus hati-hati interpretasi dari vektor anginnya. Kita coba percantik biar bisa dengan mudah untuk dianalisis seperti itu. Jadi kita coba buat shaded, kemudian juga kita kasih color bar dan lain sebagainya seperti itu. Kita coba modifikasi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat shaded contour dengan set GX out shaded. Kemudian untuk memperhalus kontur, set C smooth on. Kemudian untuk yang ininya, dia secara otomatis akan membuat vektor seperti itu. Kalau seandainya kita mau membuat streamline bentuknya, kita bisa menggunakan set GX out stream. Ini tampilan lain dari vektor angin seperti itu. Jadi nanti bentuknya streamline. Oke, kita sudah. Oh ya, color bar jangan lupa. C bar. Oke, kita simpan, kita coba running lagi. Oke, sudah. Kita cek hasilnya. Nah, inilah pattern angin. Sekali lagi, hati-hati untuk interpretasinya. Ini akan sangat rawan untuk misleading atau salah paham seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menggunakan stream ini akan dihubungkan titik-titik yang terdekat seperti itu. Sehingga ini seolah-olah itu ada keterkaitan antar lapisan seperti itu. Seharusnya tidak seperti ini. Ketika kita menganalisis angin vektor secara vertikal seperti itu atau perlapisan, kita harus lihatnya itu juga perlapisan, tidak semacam kontinu seperti ini. Jadi ini saya hanya menunjukkan bagaimana membuat GX out stream atau tampilannya dalam bentuk streamline, tapi saya tidak merekomendasikan menggunakan ini untuk penampang vertikal atau vertical cross section, sehingga saya akan mengganti lagi ini menjadi set GX out vector. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita coba buka hasilnya seperti apa. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di lapisan atas make sense atau masuk akal seperti itu, bahwa kecepatannya lebih tinggi, arahnya ke arah barat daya, kemudian di lapisan bawah kecepatannya akan semakin menurun seperti itu karena ada
gesekan dengan permukaan sehingga menurun seperti itu kecepatannya. Dan di sini juga terlihat ada daerah yang RH-nya tinggi, kemudian ada juga daerah yang RH-nya rendah seperti itu. Eksplorasi. Nah, kali ini saya ingin men-challenge teman-teman untuk melakukan eksplorasi mandiri seperti itu untuk membuat penampang vertikal RH dan angin untuk koordinat 6.17 LS atau lintang selatan dan 106.32 hingga 107.67 bujur timur pada 00 Zulu atau 00 UTC 06 Juli atau 6 Juli 2024. Kira-kira apakah ada pola tertentu dari penampang vertikal tersebut dan kira-kira apa maksudnya? Hasil plot dan analisis bisa diposting di IG teman-teman sekalian seperti biasa dengan hashtag GradsMania. Sekian untuk tutorial membuat vertical cross section ini. Teman-teman bisa explore lebih jauh untuk pembuatan vertical cross section ini. Berbagilah selagi punya dan ada yang menerima, karena akan ada masa di mana kita ingin berbagi tapi tak punya apa-apa, atau tak ada yang mau menerima apa yang mau kita bagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.